Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang aplikasi Point of Sale dengan menggunakan Flutter dan API Vecnesia. Kami dari kelompok satu dengan anggota saya, Mei Minatun, kemudian ada rekan saya, Resiwara Sintia Kusumaka, Baihaki Fadli Faturrahman, kemudian Agam Supriyatna, dan Rudi Prasetya Royali. Presentasi kali ini kita akan mempresentasikan dengan menampilkan hasil dan bentuk aplikasinya. Sekian, kita akan lanjut ke aplikasi. Ya, baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan juga izin untuk dosen. Hari ini kita presentasikan lanjutan yang kemarin, Pak. Kemarin itu kita kekurangan aplikasinya, tidak bisa yang namanya CRUD untuk menambahkan, menghapus, ataupun mengedit. Untuk kali ini, kelompok kami mempresentasikan aplikasi POS, itu aplikasi Point of Sale, sebuah aplikasi kasir itu yang gunanya untuk mencatat penjualan, kayak menghitung total belanja, menerima pembayaran, dan melihat laporan-laporan seperti itu. Dan aplikasi ini itu dibuat menggunakan Flutter. Nah, Flutter ini kenapa cocok untuk aplikasi Point of Sale ini? Karena dengan Flutter ini kita bisa menjalankan fleksibel. Kita bisa menjalankan di Android, ataupun di laptop, ataupun di iOS. Nah, kemudian juga kalau pakai Flutter itu dia lebih cepat dan responsif. Cocok untuk layar-layar yang kecil, untuk layar-layar laptop, layar komputer itu cocok banget. Dan dia bisa dikembangkan online atau offline. Seperti itu. Langsung ke fiturnya. Sini fiturnya sebetulnya sederhana. Kalau bisa dilihat, sini ada fitur utama dari POS system ini, yaitu apa ya, seperti laporan laporan umumnya aja ya. Ada order count, ada revenue, profit, atau dan juga loss. Eh, Kemudian di menu berikutnya di inventory ini kita bisa melihat produk apa yang dijual di aplikasi ini. Nah, kalau di sini tuh kita menjual produknya sayur-sayuran, kemudian juga ada makanan kayak roti, kemudian keju. Tuh, kita di sini juga bisa menambahkan barang apa yang mau kita tambahkan seperti itu. Ya, kita bisa nambahkan di sini di menu add ingredients ini. Dan nantinya di menu itu akan uh, ditambahkan di daftar-daftar barang yang ada di post point of sale ini. Dan juga selain menambahkan, kita bisa mengedit. Ya, misalkan ada kesalahan penulisan nama. Misalkan cheese ini kita mau ganti bahasa Indonesia jadi keju, seperti itu. Stoknya misalkan jadi 29. Ini juga mengikuti 29. Kayak gitu, misalkan. Ya, langsung bisa terubah. Keju, jumlahnya 29. Seperti itu. Nah, ini untuk menu inventory-nya. Kemudian untuk menu kasirnya sendiri, di sini masih menggunakan mata uang dolar. Jadi untuk menu di sini kita bisa melakukan order dari barang yang sudah kita cantumkan di sana tadi. Seperti itu. Ya, kita bisa order, kemudian kita bisa pilih-pilih barangnya kita mau apa, ya, kita mau kategori apa di sini tuh, ya. Dan nanti setelah kita memilih, kita bisa order barang tersebut. Menu berikutnya, menu setting dalam aplikasi ini. Ya, ini menu yang memang harus ada dalam sebuah aplikasi. Isinya apa? Isinya yaitu customer setting. Di sini kita bisa setting siapa yang memegang aplikasi ini, si kasirnya.
kayak gitu. Misalkan nama saya atur, customer setting, bisa bisa tambahkan umur, misalkan di sini segini, seperti itu. Kemudian tempatnya bisa, kemudian dan lain sebagainya. Informasi-informasi yang memang berkaitan dengan informasi umumnya atau customernya. Saya sebagai customer di sini bukan sebagai kasir ya, saya ralat. Maaf. Kemudian ini kategori menu yang tadi sih sebetulnya bisa ditambahkan di persediaan, tapi juga ditambahkan di menu profile, sama fungsinya menambahkan barang apa ke dalam situ, seperti itu. Dan sisanya mungkin seperti printer management, other setting, ya itu ya eh, fitur-fitur yang memang harus ada di sebuah aplikasi. Nah, untuk mungkin untuk apa tampilan aplikasinya seperti itu. Sekarang kita lanjut ke codingannya ya, codingan dari aplikasi. Sebentar saya ganti ini ya layar. Ini apakah sudah terlihat teman-teman? Lihat ya, Sudah, Bang. Visual Studio Code. Iya, Oke, Bang. oke. Ini codingan ya, codingan dari aplikasi tersebut. Jadi aplikasi tersebut menggunakan Flutter. Sekali lagi saya infokan kepada Pak Fuad bahwa aplikasi ini menggunakan Flutter. Membedakan di mana? Membedakan Flutter itu dalam sebuah codingan itu ada yang namanya folder Android di sini. Untuk apa ya? Untuk running nanti di Android tersebut. Karena Flutter ini bukan seperti framework Laravel ataupun coding editor yang memang dia agak-agak sulit untuk running di Android. Ya mungkin sedikit saja untuk menjelaskan apa sih codingan-codingan ini tuh fungsinya tuh apa aja. Ya contohnya apa? Contohnya folder lib nih, folder lib ini yang isinya banyak sekali di sini, komponen, konstan dan lain sebagainya. Jadi folder lib ini dia itu sebagai folder paling utama dalam footer. Ya, kenapa? Karena semua kode Dart itu Dart itu apa? Kode aplikasi yang mencakup logika, UI, dan kayak misalkan logika dalam aplikasi ini tuh ada di sini gitu loh. Mana? Ini, app Dart, main Dart, rules, dan lain sebagainya. Ya, di sini main Dart ada fungsinya untuk UI, untuk tampilannya, ada roots untuk bisa terhubung ke database, dan lain sebagainya. Nah, kemudian fungsi dari main Dart ini apa sih? Ya, fungsinya main Dart ini adalah istilah itu file pertama yang dieksekusi nanti oleh Flutter. Nah, biasanya berisi run app, ya sebutannya run app. Ya, run app itu apa sih? Run app itu untuk menjalankan aplikasi dan memanggil widget, namanya widget dari si Flutter ini yang utamanya gitu. Nah, kemudian lanjut selain folder lib, kita di sini juga ada folder Android, isinya banyak ya, setting, aplikasi, Fastline, Gradle, dan lain sebagainya. Nah, Android ini isinya tuh konfigurasi agar aplikasi bisa berjalan di Android, tentu. Ya, yang seperti yang memang difungsikan Flutter ini ya untuk berjalan di mobile. Nah, gunanya untuk apa? Untuk mengatur permission, misalkan internet, kamera, dan lain-lain ya. Itu tentu agak susah kalau misalkan kita setting di komputer, di laptop, agak susah itu. Ya, kemudian ada tambahan seperti kayak icon dan splash screen Android yang memang hanya dimiliki oleh Android. Nah, Flutter bisa melakukannya seperti itu. Kemudian selain Android, ada juga folder iOS. Nah, folder iOS ini konfigurasinya agar aplikasi bisa berjalan di iOS atau iPhone.
Karena kan berbeda tuh Android dan iPhone. Tapi bisa, Flutter bisa menjalankan di kedua jenis tersebut. Ya, digunakannya untuk sama permission iOS misalkan, pengaturan build Xcode, apalagi ya, upload ke App Store bisa. Seperti itu. Kemudian ada folder aset. Nah, di sini folder aset ini dia fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menyimpan file pendukung kayak gambar, icon, dan lain sebagainya. Yang tadi kita lihat di awal di aplikasi yang ada gambar-gambar itu, ya, itu nyimpannya di aset. Ya, ya ini memang sebagai pengetahuan umum, mau dimanapun itu codingan apapun, menggunakan framework apapun, Flutter, Laravel, itu memang gambar-gambar disimpan di aset, aset IMG biasanya. Hmm, seperti itu. Kemudian ada lagi yang mau dibahas yang penting itu ini, postspec.yml. Saya nggak tahu ya sebutan gimana sebutan ininya, tapi ini tuh fungsinya itu apa ya? Dia untuk konfigurasi sama Flutternya. Dia bisa nambahin package atau library. Nah, library itu untuk apa sih? Library itu ibaratkan eh, apa ya, untuk fashionnya ini deh, fashionnya website. Kita bisa menambahkan fitur-fitur kayak misalkan button lebih dipercantik lagi gitu, itu di library itu. Nah, nambahinnya di sini di Paspec ini. Nah, kemudian kita bisa mendaftarkan aset. Kita bisa mengatur nih Flutter dan aplikasinya di sini gitu. Kemudian yang penting juga ada tes. Folder test ini untuk testing aplikasi. Nah, ini penting juga karena biasanya aplikasi yang baru dibuat tentu nggak bisa langsung berjalan seperti umumnya gitu loh, nggak bisa berjalan langsung. Dia butuh testingan. Nah, file ini berisi testingan istilahnya ya untuk ngecek nih apakah kode dan tampilan udah berjalan sesuai yang diharapkan atau belum gitu. Apalagi ya? Mungkin itu aja sih yang penting. Eh, yang penting website ini memang dibuat khusus untuk fleksibel ya, bisa di Android, di iOS ataupun di laptop seperti itu. Ya, jadi mungkin itu saja dari kami, Pak, presentasi aplikasi Self-Post menggunakan Flutter dengan API Indonesia. Kami dari kelompok satu berterima kasih, kemudian juga izin karena kita agak-agak terlambat untuk mengumpulkan ya Pak. Terima kasih untuk kesempatannya dan teman-teman juga terima kasih. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.